Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Fitria, NIM D 2017-3003. Di sini akan sedikit menjelaskan tentang hasil review jurnal saya yang berjudul Pengaruh Auditory Verbal Terapi terhadap Kemampuan Penguasaan Kosakata pada Anak yang Mengalami Gangguan Pendengaran Persona. Jurnal Psikologi Indonesia, volume 4, nomor 1, halaman 77-78. Di sini jurnal ini ditulis oleh Hermin Rati H dan RR Amanda Pascarini. Permasalahan di sini yaitu kecenderungan yang umum sebagai karakteristik anak tunarungu, yaitu inteligensi anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal, yaitu rendah, rata-rata, dan tinggi. Kemampuan anak tunarungu dalam berbahasa dan berbicara berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya, karena kemampuan tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan mendengar dan ketunarunguan yang dapat menyebabkan keterasingan dengan lingkungan sekitarnya. Mempertimbangkan karakteristik pada anak tunarungu dan hambatannya dalam penguasaan kosakata sebagai alat komunikasi sehari-hari. Lalu untuk tujuannya di sini yaitu untuk membuktikan adanya pengaruh pemberian perlakuan atau terapi AFT terhadap penguasaan kosakata pada anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran sebagai alat komunikasinya sehari-hari. Lalu di sini untuk keterbatasan dan ruang lingkupnya, yaitu teknik ini hanya diperuntukkan untuk anak-anak yang mengalami tunarungu, tidak dapat diberikan ke semua anak difabel pada umumnya. Artinya di sini teknik ini hanya bisa diberikan kepada anak yang mengalami gangguan pendengaran atau yang mengalami tunarungu, tidak bisa diberikan kepada anak yang mengalami kebutaan, Down syndrome, dan lainnya. Untuk metode yang digunakan di sini yaitu menggunakan metode quasi eksperimen pada siswa TKLB, khususnya anak-anak yang mengalami tunarungu. Yang kedua yaitu one group pre-test dan post-test design, yaitu eksperimen yang dilaksanakan pada satu kelompok tanpa kelompok pembanding. Yang kedua, data yang dikumpulkan menggunakan checklist atau lembar penilaian hasil belajar yang mengacu pada kriteria yang diterapkan. Selanjutnya, sampel atau variabel penelitian yang menjadi sampelnya yaitu anak-anak berusia antara 5-7 tahun dan yang terindikasi memiliki hambatan pendengaran. Yang kedua, subjek yang diambil dalam penelitian ini adalah siswa TKLB sebanyak 10 siswa. Lalu untuk penemuannya, berdasarkan data hasil penguji hipotesis, dapat diketahui bahwa nilai Z sama dengan min 3,934 dengan nilai probabilitas sebesar 0,00, yang berarti terdapat perubahan yang sangat signifikan, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh auditory verbal terapi terhadap kemampuan kosakata pada anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran atau tunarungu ini dapat diterima. Untuk selanjutnya, diskusi di sini berdasarkan analisis uji hipotesis dapat diketahui bahwa hasil terapi tersebut
terhadap kemampuan atau penguasaan kosakata pada anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran dapat diterima. Terapi AFT ini memiliki kemampuan efektif atau dapat mempengaruhi atau sangat berpengaruh terhadap penguasaan kosakata pada anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran, sehingga anak-anak dalam waktu yang relatif lebih cepat mampu berkomunikasi dengan lingkungannya. Tidak berhenti dari situ, selain menggunakan terapi lingkungan juga sangat berpengaruh, khususnya percakapan yang dilakukan orang tua kepada anak yang mengalami tunarungu atau gangguan pendengaran. Dari semua yang sudah dijelaskan, pada intinya lingkungan memiliki pengaruh sangat besar terhadap ragam kosakata yang dimiliki si anak dalam menguasai kosakata sebagai alat komunikasi mereka sehari-hari. Sekian review jurnal saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.